Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang dan kakak. Kita sekarang ketemu lagi di pertemuan kedua, yakni kita akan membahas keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik abang dan kakak, kita akan lihat dulu materi kita berikut ini. Baik abang dan kakak, kita masuk ke bab 4. Di dalam bab 4 ini kita akan mempelajari tentang keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Abang dan kakak, sebelumnya kamu akan melihat di sini ada gambar pria dan wanita yang menggunakan pakaian beragam adat yang ada di Indonesia, baik dari Sabang maupun Merauke. Di sini mungkin kita bisa lihat ada dari Papua, ya, ada dari Bali, ada dari Jawa, mungkin ada dari Minang, ya. Nah, ini merupakan keragaman bangsa kita, dan inilah juga merupakan kekayaan dari negara kita. Kemudian kita akan terlebih dahulu, ya, sebelum kita mempelajari tentang keberagaman bangsa di Indonesia, maka kita sebelumnya akan melihat dulu apa tujuan pembelajaran dan topik materi yang akan kita pelajari. Baik abang dan kakak, tujuan pembelajaran kita yakni setelah kamu melihat materi dan video pembelajaran nantinya, maka kamu dapat memahami hakikat keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga nanti sesudah kamu melihat video pembelajaran yang akan ibu sajikan, nanti kamu akan dapat membedakan ada dua sudut pandang tentang keberagaman. Kemudian melalui nanti penjelasan dari video yang ibu sajikan, kamu dapat memahami ada faktor-faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia. Dan juga nantinya materi yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama A, yaitu hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian B, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman. Dan C adalah cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman. Baik abang dan kakak, sesudah kamu nanti memahami apa tujuan pembelajaran kita dan apa topik yang akan kita pelajari, namun untuk pertemuan ini kita hanya membahas yang bagian A, hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke abang dan kakak, kita lanjut. Apa sih hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu apa makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, di sini sudah dijelaskan sedikit bahwa Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibagi dalam beberapa provinsi. Siapa yang tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Iya, bagus kakak dan abang. Ada 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, tiap-tiap pulau itu memiliki suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, itulah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita harus bisa memahami bahwa keberagaman itu bukanlah merupakan perbedaan. Namun ini harus kita pahami menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Baik abang dan kakak, kita lanjut. Ada beberapa pandangan tentang keberagaman di Indonesia. Yakni yang pertama adalah keberagaman horizontal. Kalau kita lihat horizontal ini adalah keberagaman yang sama rata. Dan ada dia keberagaman yang vertikal. Vertikal ini adanya tegak atau garis lurus, ya, yang nantinya akan ada yang membedakan strata-stratanya. Nah, perbedaan yang horizontal yang bagaimana? Perbedaan horizontal di sini dikatakan bahwa pemahaman keberagaman yang berdasarkan fakta adanya satuan-satuan sosial yang dicirikan oleh perbedaan suku bangsa, ras, agama, adat istiadat, dan unsur-unsur daerah lainnya. Contohnya, ada suku Jawa, Batak, Sunda, dan sebagainya yang merupakan ini adalah sudut pandang secara horizontal sama.
Ada perbedaan agama mungkin di Indonesia ya, ada agama Islam, agama Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, aliran kepercayaan. Nah, ada juga rasnya itu juga sama, bisa dikatakan bahwa ras ini hampir sama dia dengan adat istiadat. Orang yang dianya mungkin orang kita Batak, ya kan, berbeda rasnya dengan atau keturunannya dengan orang yang dianya sukunya Jawa. Nah, inilah yang dikatakan keberagaman secara horizontal. Nah, secara vertikal, tadi Bu katakan vertikal ini adalah garis lurus. Nah, di sini pemahaman keberagaman berdasarkan perbedaan yang bersifat vertikal itu tadi ada tinggi, ada rendah, maka bisa kita lihat diukurnya vertikal itu berdasarkan kualitas atau kadarnya. Contoh, ada aspek politik. Dari aspek politik kita lihat bahwa terdapat golongan pejabat, ada elit politik, ada rakyat biasa. Nah, yang kedua, aspek ekonomi. Terdapat dalam golongan ekonomi yang ada yang menengah ke atas. Itulah mungkin orang yang kalau istilah sekarang itu golongan sultan, ya, orang-orang high class, ya. Kemudian ada menengah ke bawah, ya kan? Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang dia kurang mampu. Dalam Islam ini dikatakan miskin. Ada dia yang tidak mampu. Dalam Islam ini dikatakan fakir, ya. Kemudian yang ketiga itu ada aspek sosial budaya. Nah, di sini bisa kita lihat ada orang yang berpendidikan tinggi. Mungkin sampai dia S3, ya kan? Ada dia yang berpendidikan rendah, mungkin dia hanya SD saja. Atau bahkan ada yang tidak berpendidikan sama sekali, atau dia tidak mengecam pendidikan. Ya, itulah yang dikatakan ada dua sudut pandang, horizontal dan vertikal. Kemudian kita lanjut. Ya, di sini ada arti keberagaman dan faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui, yaitu apa sih arti keberagaman? Nah, ini dia. Keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Itu tadi yang sudah kita ulas tadi, ada dua faktor sudut pandang penyebab, ya. Ada dia secara vertikal, ada dia secara horizontal. Perbedaan tersebut bisa meliputi, nah tadi juga ada suku bangsa, ras, agama, antar golongan, dan keberagaman ini di Indonesia ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, inilah dia faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman di Indonesia. Faktor yang pertama, faktor sejarah. Ya, faktor sejarah ini bisa kita lihat dari zaman dulunya. Nenek moyang kita, ya, berdasarkan sejarah nasional, selain orang-orang yang sudah menetap tinggal di Indonesia, kita juga dipengaruhi adanya budaya-budaya asing, adanya orang-orang asing yang datang dari luar. Contoh apa? Adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa oleh para pedagang dari Cina, Hindia, adanya pengaruh kebudayaan Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat, dan adanya pengaruh Eropa ya yang membawa ajaran agama Kristen, itulah yang dibawa oleh orang-orang Belanda, ya, sehingga di Indonesia ini dari sejarahnya saja wajar kita memang sudah beragam. Oke, faktor yang kedua yaitu faktor geografis. Faktor geografis ini keadaan alam kita, ya. Indonesia yang dikatakan dengan kaya akan pulau-pulau, ya, ini juga mengakibatkan kita itu banyak keperbedaannya. Dari segi geografisnya, kita itu iklim kita juga, ya, walaupun dikatakan kita itu beriklim tropis, nah ini juga bisa mempengaruhi orang yang ada di pegunungan, itu akan berbeda pola hidup dengan orang yang ada di pesisir pantai. Nah, kemudian kita lihat faktor iklim. Nah, ini hampir berkaitan dengan geografis tadi, ya, bahwa faktor iklim kita
Ya, iklim kita itu juga mempengaruhi perbedaan dari contoh dari bahasa. Orang yang mungkin ada di gunung itu bahasanya mungkin akan lebih keras. Kenapa? Karena dia sulit dibawa oleh angin, sulit untuk menyampaikan informasi, artinya dia harus kuat. Kenapa? Karena biasa orang yang berada di ketinggian, maka tiupan angin itu akan jauh lebih kencang, ya. Dengan orang yang dia berada di pesisir pantai angin kencang tapi dia datar, rata, dia tidak ada tanjakan, tidak ada turunan. Nah, jadi dari segi faktor iklim juga kita itu mempengaruhi perbedaan. Kemudian kita lihat faktor letak. Nah, di sini ya, secara tadi kita katakan juga geografis Indonesia terletak ya di posisi silang, posisi yang strategis. Nah, sehingga dari faktor letak daerah kita ini sama dengan terkait dengan faktor sejarah tadi, bahwa Indonesia didatangi oleh berbagai macam pengunjung yang datang dari luar karena kita terletak di garis khatulistiwa. Jadi yang dari utara ke selatan, dari timur ke barat, nah itu kita akan melalui jalur silang. Nah, kitalah itu. Sehingga ini akan mengakibatkan banyaknya asimilasi kebudayaan, ya kan? Masuknya kebudayaan-kebudayaan asing sehingga mengakibatkan banyak atau sehingga mengakibatkan berbagai perbedaan-perbedaan di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu faktor agama. Nah, faktor agama sama juga tadi akibat faktor sejarah yang banyaknya pengunjung luar datang ke Indonesia, maka akhirnya muncullah berbagai agama di Indonesia. Namun ingat, negara kita bukan negara agama, tapi kita negara yang beragama. Di Indonesia ada agama resmi, artinya kita tidak dibolehkan untuk tidak memeluk agama. Seperti yang saya katakan tadi, ada Islam, Hindu, Buddha, ya kan, Katolik, Protestan, Konghucu, dan adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke kakak dan abang sekalian, inilah materi kita yang ibu sajikan saat ini. Namun ingat ya, tetap harus ada tugas yang ibu berikan. Mudah-mudahan kakak dan abang dapat memahaminya dan dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugas. Apa tugasnya? Ini dia tugas yang akan ibu berikan. Ini secara pribadi, nanti dikirim melalui classroom ya. Seperti biasa, apa sih tugasnya yang mau ibu beri? Silakan kamu buat penjelasan menurut hasil pemikiranmu. Artinya berdasarkan hasil pemahamanmu sendiri tentang 5 faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia. Oke abang dan kakak, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Demikian, terima kasih. Tadi abang dan kakak, kamu sudah mempelajari tentang bab keempat. Sampai di sini saja, kita jumpa dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.